Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita bersama Sales TV ya. Oke, kali ini saya mau bahas kerusakan TV Sableng ya. Siapa tahu bermanfaat buat teman-teman atau sedulur-sedulur semua yang mencari kerusakan TV blank yang bikin pusing ya, maksudnya yang susah ya. Awal kisah TV ini gambarnya blank ya, tapi begitu kita gebrek-gebrek, kita pukul-pukul itu mau bagus ya, terus kadang-kadang blank lagi dan lama-lama tidak ada keluar gambar sama sekali ya, tidak keluar gambar sama sekali. Padahal tegangan semua bagus ya, theater semua dasar 250 semua bagus ya. Yang menemukan mesin TV Sharp yang memakai IC2 seperti ini ya. Karena yang memakai IC2 seperti ini itu akan lebih beda lagi selahnya ya, akan lebih sulit kalau menurut saya, karena yang punya IC2 seperti ini jarang ya mas ya, jarang. Oke, coba kita mau bahas dulu kenapa TV Sharp ini blank ya, kenapa TV Sharp ini jadi blank. Oke, mungkin dengan mengencangkan solderannya ya. Di sini sudah saya cek semua, lihat seperti itu, saya dekatkan ya. Mungkin solderan saya sudah terlalu banyak ya, karena sudah saya kencangkan semua di RL IC bahkan semua. Ciri-ciri blank dia ini ditekan tombol nggak mau ya. Kenapa kok bisa blank? Blank itu karena dia memakai gacun ya, memakai gacun. Kalau memakai gacun TV Sharp itu nggak ada standby-nya, ada start terus dia. Kalau pakai gacun itu start terus, tapi tidak mempunyai gambar ya, dia blank. Suara juga nggak ada, bergaris-garis buku ya, seperti itu. Nah jadi seperti ini, saya tunjukkan dulu dari samping bentar. Nah di sini ini pakai gacun ya, yang sudah lumayan lama ya. Oke, kalau TV Sharp memakai gacun itu tentu saja tidak bisa apa namanya, tidak bisa standby ya, dia start terus tapi blank. Pencet CH plus di sini, tombolnya, panelnya di sini, itu nggak akan fungsi ya, karena posisi blank itu bukan standby ya. Kalau di TV Polytron mungkin ditekan standby juga bisa, atau dipaksa start juga bisa. Tapi kalau di TV Sharp itu beda ya. TV Sharp itu susah ya, nggak bisa start sendiri ya. Oke, saya coba dulu paksa start ya, karena ini sudah TV ini sudah jadi, tapi saya tutorialkan dulu. Di sini memakai dioda ya, dioda D603 ini untuk protek ya, sudah saya angkat. Dan saya juga mengangkat Ki 06 berapa ini transistor ya, karena cuma satu mudah aja. Ini transistor diangkat juga sama aja, nihil, tetap aja dia nggak mau start, karena tujuannya untuk memaksa start ya ini TV ini. Jadi saya angkat ini juga itu. Oke, setelah diangkat hasilnya sama, coba saya angkat lagi satu lagi di sini kelihatan. Sebentar saya lebarkan biar kelihatan. Di sini ya, kelihatan nggak di sini ya? Nah, perhatikan betul-betul. Ini di D1091 ya. Ini untuk protek tegangan ya, karena kalau memakai gacun kita angkat dulu protek tegangan biar tegangannya keluar terus, maksudnya ya. Ini protek tegangan. Saya angkat juga, hasilnya masih nihil, masih. Tetap dia nggak mau start, tombol nggak fungsi ya, tapi hidup blank karena memakai gacun ya. Lanjut kita cari kerusakannya di mana sebenarnya sih. Sebenarnya kerusakan yang seperti ini sebenarnya sepele, masih sepele, cuman nyarinya itu agak susah ya, agak ruwet mungkin menurut saya ya. Kalau menurut teman-teman ya nggak tahu. Perhatikan di sini masih ya, layar blank itu posisi belum setar ya, belum setar. Terus tombol dan fungsi itu artinya SDA SCL. Siapa yang belum tahu, SDA SCL itu dari isi memori sini ya. Ini bekerja, ini jalurnya banyak banget kalau kita urutkan. SDA SCL ini satu untuk IC suara ya,
IC suara. Ada 2 jalur yang lari ke IC suara. Terus ada 2 jalur lagi yang mengisi di sini di tuner ya. Ini ada SDACL yang arah ke sini juga. Dan 2 lagi ke IC chroma ya di sini. Ini SDACL juga lari ke sini. Nah, beliau ini belum bekerja dengan aktif ya. Jadi TV nggak mau setar ya. Saya cek tegangan juga bagus ya, nggak ada masalah. Ada di penyuplai 5 volt dan di SDACL juga terjadi 3 sekian ya, 3,7, ada 2 3,7 dan ini slip kurang dikit ya, 37 sampai 25 mungkin ya, sekitar itu naik turun ya, karena SDACL itu manut ya, bahasa di Jawa manut tegangan ya, perintah ya, memberi perintah dari di sini, dari tombol panel ya, diperintah di sini. Maka SDACL sebentar saya tunjuk. Nah di sini ini tombol panel ya, di sini nggak perlu saya balik, pada tahu ini karena di bawahnya mesin. Dia tuh menerima perintah dari tombol panel ya, seperti ini. Nah, ternyata kenapa kok dia nggak blank, karena belum play, diperintah juga nggak mau, TV juga standby. Oke, itu jelas saja ketika kita gebrek-gebrek itu bisa bagus, kadang enggak. Nah, tentu saja itu kan jelas ada jalur yang putus ya, yang jelas ada jalur yang putus. Lalu saya cek, saya kencangkan solderannya semua, bahkan sekitar IC sampai protek juga saya cabut yang cetakan tadi, sampai kencangkan semua. Dan ini rupanya membutuhkan waktu seharian mas ya, seharian. Di sini juga saya mau penasaran, saya kenapa TV ini nggak mau setar. Saya cari, saya kencangkan semua, bahkan solder IC ini saya blower ya, saya panaskan lagi, saya kasih flukor ya, karena supaya IC ini nempel dengan kencang. Saya takut saya ada yang retak di bagian IC kaki kecil-kecil ini ya. Ternyata hasilnya masih nihil masih. Lalu ketemunya di mana mas ya? Coba perhatikan. Ketemunya di mana? Sebenarnya sepele banget, tapi ini rumit ya, seharian. Maksudnya lebih baik kita dapat TV yang mati total ketimbang TV yang rusak kayak gini ya. Ini akan lebih rumit ya. Makanya saya unggah di YouTube, siapa tahu bermanfaat ya. Di sini ini ada lem mas ya, lem. Ini lem dari dealer ya. Nah, lem dari dealer ini kuat banget mas ya, bahkan pakai thinner juga nggak hilang. Lalu saya robekin di sini, ternyata ada jalurnya yang retak pas di sini. Nah di sini nggak kelihatan karena saya bersihkan pakai thinner juga nggak bisa ya, lem ini. Jadi terpaksa saya biarkan aja, karena juga berfungsi untuk menahan kapasitor ini ya. Saya kencangkan aja. Dan kenapa kok di SDACL itu nggak tombol nggak sesuai karo perintah ya? Nah di sini ternyata mas ya, di sini juga ada lem 1 buah resistor. Ini bawaan dealer ya. Sebentar, salah syuting. Nah ini bawaan dealer ya. Perhatikan di sini, ternyata ada 1 buah resistor ya. Nah ini resistor ini ternyata kejepit mas ya, kejepit sama lem ini, jadi nggak kelihatan kalau dia ini retak ya. Ini makanya kadang timbul, kadang nggak, bikin pusing kita, karena seharian cuman nyari yang satu aja, tapi ketutup di lem ini. Kelihatan sepele bukan? Nah, iya kelihatan sepele banget, tapi seharian ya, karena nyari di bawah lem ini kita nggak nyangka kalau di bawah lem ada yang lepas ya. Kita nggak mungkin, coba dibongkar dulu, terus dipastikan bahwa di bawah lem ini aman dan kencang ya. Oke, jadi saya menemukan gambar blank itu hanya dengan mengencangkan solder di resistor ini untuk jelas ini hubungannya dengan SDACL ya, karena jalur SDACL kalau kita urutkan lewat bawah lem ini. Nah disinilah tempatnya masih. Kenapa kok TV jadi tombol nggak mau dan nggak setar ya, bergaris blank ya. Perlu diketahui bergaris blank itu setar terus karena nggak mau setar karena memakai gacun ya, jadi start terus. Kiranya bagi tukang servis sudah pada paham ya. Jadi setelah saya kencangkan, alhamdulillah berhasil ya mas ya. Alhamdulillah, colokan juga langsung hidup.
gara-gara lem ini jadi kita jadi pusing ya. Oke, saya mau coba dulu apakah benar TV ini bisa hidup atau tidak, karena gambar blank bergaris buku itu fokus ya, brightness ya, apa ya, fokusnya di playback itu saya besarkan ya. Kalau nggak saya besarkan itu gelap dia ya, biasanya gambarnya gelap. Tapi begitu fokus kita kuatkan, ada apa, screen kita naikkan, jadi dia bergaris-garis buku ya. Oke, ini colokannya mas, saya colokkan dulu apa benar bisa hidup. Oke, kita coba ya. Nah, kalau setar tetap setar TV ya, karena memakai gacun ya, sekali lagi tetap aja setar dan no problem, tidak ada masalah ya. Cuman gambarnya blank ya. Jadi teman-teman semua nggak usah bingung, kita itu harus teliti banget ya. Bahkan di bawah lem pun kita harus teliti banget, dan kita tidak menyangka sama sekali kalau yang lepas itu di bagian situ ya. Coba saksikan, kita intip dari samping gambarnya seperti apa tuh, saksikan ya. Nah, kelihatan gambar bagus ya, tidak ada masalah, anteng. Oke, dan kalau kita gebrek-gebrek juga tidak masalah ya, seperti apa. Oke, terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe ya, subscribe, like, comment, share apabila video saya ini bermanfaat, penjelasan saya yang begitu panjang. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.